Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa acara Rahmah Ramadan Ilmiah Hilaiah penuh berkah yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah di bulan Ramadan ini semoga senantiasa kita diberi kenikmatan, nikmat sehat walafiat sehingga bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dan segala ibadah-ibadah yang melengkapinya seperti tarawih, tadarus, dan lain sebagainya bisa menjadikan takarrub kita kepada Allah, menjadikan diri kita semakin hari semakin bertambah keimanan dalam ibadah di bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini adalah tentang birrul walidain. Alhamdulillah atamma alaina an-ni'ama radiyalana al-islam madinah amarana lan na'budu illa iyahu wa bil walidaini iksana. Birrul walidain atau berbakti kepada ibu bapak adalah termasuk amal soleh bagi orang mukmin sebagai satu penyebab orang menjadi berbahagia dunia akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan birrul walidain seperti yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Setidaknya ada dua ayat penting dalam Al-Qur'an. Yang pertama di dalam surat Al-Isra. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini. Dan telah mewajibkan Tuhanmu agar kalian tidak menyembah selain Dia atau Allah, dan kemudian supaya berbuat baik kepada ibu dan bapak. Dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Luqman, Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah, dan kepada ibu bapakmu. Mari kita coba perhatikan dua ayat ini dalam satu kajian. Ayat yang pertama, Allah berfirman bahwa beribadah kepada Allah dan perintah birrul walidain diletakkan berdampingan serangkai dalam satu ayat. Sedangkan pada ayat kedua, bersyukur kepada Allah adalah digabungkan dengan perintah berterima kasih kepada orang tua, diletakkan berdampingan serangkai dalam satu ayat lagi. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa tidak cukup seorang mukmin untuk bertauhid, mengabdi kepada Allah tanpa harus berbakti kepada ibu bapaknya. Dan tidak cukup seseorang bersyukur dan berterima kasih atas karunia Allah tanpa berterima kasih kepada ibu bapak yang telah menjadikan ia lahir di muka bumi. Alangkah penting kemudian para pemirsa, alangkah tinggi nilai birrul walidain sebagai amal soleh di antara amal-amal yang lain dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Sahihul Bukhari, sahabat Abdullah juga pernah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat Abdullah bertanya dengan kalimat, aku bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Nabi pun bersabda, as-salatu ala waktiha. Kata baginda Nabi, sholatlah engkau tepat waktunya, karena itu amal yang disukai oleh Allah. Dalam kalimat yang lain, Abdullah juga langsung bertanya kembali kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah?
Nabi pun menjawab, "Tsumma birrul walidain." Maka berbakti kepada kedua orang tua itulah amal yang juga disukai oleh Allah sesudah sholat tepat pada waktunya. Sahabat Abdullah terdiam dan bertanya lagi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa pula ya Rasulullah? Baginda Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Maka berjuanglah menegakkan agama Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Sudah kita maklumi sholat sebagai pondasi dasar, as-sholatu ra'sun ibadah. Kepala dari ibadah itu adalah sholat. Dan sudah maklum jihad menegakkan kalimat Allah adalah amal wajib, amat terpuji bagi Allah dan manusia. Bahkan pejuangnya disebut pahlawan dunia akhirat yang gugur di medan perang karenanya digelari syuhada. Namun demikian terpuji dan tingginya tingkat jihad fisabilillah, Allah meletakkan posisi birrul walidain masih di atas menurut hadis di atas. Mengapa demikian pemirsa? Sebelum berjuang, wujud manusia ini sebab pertamanya adalah ibu bapaknya. Tanpa ibu bapaknya Allah tidak menjelmakan dia ke dunia. Ini adalah sunnatullah. Seseorang lahir karena peran ibu bapaknya. Dia tak menjadi pejuang fisabilillah tanpa pemeliharaan, tanpa asuhan dan tanpa pembinaan ibu bapaknya sejak kecil hingga dewasa. Artinya kemudian bahwa birrul walidain menjadi sangat penting hingga dewasa. Bahkan kita sebagai orang Indonesia seringkali dididik lewat sejak kecil, lewat dongeng-dongeng, legenda, Malin Kundang misalnya, betapa seseorang anak menjadi durhaka ketika menjadi sukses dan kemudian mendapat balasan ketika dia kemudian durhaka kepada orang tuanya, yaitu ibundanya. Maka pemirsa, orang tua seperti ibu adalah orang yang pernah satu tubuh dengan kita. Satu makanan di dalam rahimnya sehingga dia berada di dalamnya untuk kemudian dia menjadi bagian dari kehidupan kita. Maka pemirsa, marilah menjadikan birrul walidain sebagai ibadah amal soleh. Kalau kita punya orang tua ditakdirkan berumur panjang, maka tetaplah berbakti dan bersyukur, berterima kasih kepadanya untuk selalu dekat, bersedekah, membalas kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Andai kata kita sakit, jangan diserahkan dokter atau perawat saja, tapi jadikan elusan tangan kita pada tubuhnya sebagai satu doa kesembuhan sebagai obatnya. Karena tangan para dokter, tangan perawat itu bukan menjadi hanya sebagai penyembuh dalam konteks tidak spiritual, tetapi tangan anak-anaknya adalah tubuh yang bersatu dengan tubuhnya sebagai wujud kasih sayang birrul walidain kepada dia. Dan andai kata orang tua kita di antara kita semua sudah wafat dan dipanggil Allah menghadap ke dunia, tetaplah berbakti untuk selalu mendoakannya, melanjutkan amal-amal kebaikannya, meneruskan silaturahmi mereka yang terjalin dengan teman-temannya atau saudara-saudaranya, dan melanjutkan amal-amal kebaikan, bersedekah, cinta anak yatim sebagai bagian dari kelanjutan ibadah yang dulu mereka lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah, andai kata sudah ada di pusaranya, keraplah mengunjungi pusara itu, tidak sekedar menaburkan dengan bunga, tapi doakan mereka. Allahumma gfirli dunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ikatkan batin kita yang ada di dunia ini dengan orang tua yang telah wafat sebagai ikatan batin mereka di alam barzah, sebagai hubungan kegaiban antara anak dan orang tuanya. Pemirsa, sekian dulu apa yang saya sampaikan.
Semoga ada manfaatnya di bulan Ramadan ini untuk mendekatkan kita secara birrul walidain kepada orang tua kita dan menjadi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.